Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah di sore hari ini atau di pagi waktu Eropa, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ini, di majelis ilmu yang semoga ini menjadi pertanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita, karena di dalam hadis disebutkan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan untuknya, maka akan Allah Subhanahu wa taala jadikan dia faqih dalam urusan agamanya. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita bertafakuh fiddin. Kita mendalami agama kita sehingga kehidupan kita terbimbing sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, dan juga contoh dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau dikatakan sebagai Qur'anun yamshi, Al-Qur'an yang berjalan. Ya, sehingga dengan bimbingan beliaulah kita bisa menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an ya dengan sangat maksimal. Dan semoga kita semua Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, kalau hari ini masih tarhib Ramadan, kita akan menyambut bulan Ramadan, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan semuanya untuk bisa bertemu dengan bulan yang mulia, yang di dalamnya kita bisa banyak mengais dan mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita untuk menuju kampung halaman kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik, insya Allah tema yang diangkat pada kesempatan kali ini adalah Ramadan, puncak kegelisahan dan hadirnya solusi bagi orang-orang yang beriman. Di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat yang ke-108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga bayyinat, penjelasan, minal huda, dari petunjuk itu, wal furqan, dan al-furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Dan barang siapa yang menyaksikan hadirnya bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Ayat ini sering dibahas, terutama menjelang hadirnya bulan Ramadan. Namun kalau kemudian kita perlu untuk mentadaburi lebih dalam, maka seakan Allah Subhanahu wa taala kaitkan bulan Ramadan dengan dua hal. Yang pertama, bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan Al-Qur'an, dan yang berikutnya bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan puasa. Sehingga tidak akan lengkap pembahasan tentang puasa Ramadan kalau tidak kita ikuti alurnya, ikuti urutannya, di mana Allah Subhanahu wa taala sebelum membahas tentang puasa Ramadan ternyata mengkaitkan bulan Ramadan ini dengan bulan turunnya Al-Qur'an. Karena kalau kemudian kita mengkaji sirah nabawiyah, kita akan mendapati untuk puasa Ramadan itu baru diwajibkan di tahun yang kedua Hijriyah. Sedangkan surat Al-Baqarah sendiri termasuk surat Madaniyah, surat yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah selama 13 tahun di Mekah untuk menguatkan pondasi keimanan, dan baru di 2 tahun berikutnya Allah Subhanahu wa taala syariatkan puasa Ramadan. Maka kalau kemudian kita amputasi pembahasan tentang Ramadan, Al-Qur'an, dan penanaman keimanan, kemudian langsung kita melompat di pembahasan tentang Ramadan, ya maka kita belum akan mendapatkan sepenuhnya roh ya dari bulan Ramadan itu sendiri. Nah, maka di sini saya ingin menggali dan membuka ya bagi kita semua yang berkaitan dengan korelasi antara bulan Ramadan dan Al-Qur'an. Kalau tema kita ya adalah bulan Ramadan sebagai puncak kegelisahan
dan juga hadirnya solusi bagi orang-orang yang beriman, memang harusnya orang yang beriman menjelang Ramadan dan nanti puncaknya adalah di bulan Ramadan adalah semakin merasakan kegelisahan yang luar biasa, terlebih ketika melihat masyarakat yang ada di sekitarnya adalah masyarakat yang belum sepenuhnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kalau dulu sebelum diturunkan Al-Qur'an maka yang ada adalah masyarakatnya masyarakat jahiliyah. Dan kita tahu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang baik, seorang yang tumbuh di keluarga yang baik, seorang yang kemudian Allah hadirkan istri yang baik dan anak-anak yang baik. Ya, maka laki-laki tidak cukup. Ya, kita ini menjadi seorang yang baik. Keluarga kita adalah keluarga yang baik, tapi orang yang baik itu bahkan memikirkan lingkungannya, bahkan memikirkan masyarakat, bahkan seluruh manusia, dan inilah yang dirasakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Di mana dahulu ya beliau Shallallahu alaihi wasallam ketika 3 tahun menjelang diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka semakin memuncak kegelisahan beliau yang beliau ekspresikan dengan bertahanus, ya, dengan menyendiri di Gua Hira, yang itu terjadi 3 tahun menjelang diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau ya sampai menyendiri? Bukankah beliau orang yang baik? Bukankah keluarga beliau adalah keluarga yang baik? Tapi orang yang baik itu bukan orang yang egois. Bukan hanya memikirkan dirinya dan keluarganya, tapi juga memikirkan sekitarnya dan bahkan memikirkan seluruh manusia. Dan inilah yang menjadi kegelisahan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ketika kejahiliaan itu ya semakin parah. Ya, masyarakat semakin terjatuh dan terjerembab dalam jurang kejahiliaan. Dan kegelisahan itulah yang beliau munculkan dengan sering menyendiri, memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, merenung, ya, menghabiskan waktunya untuk memikirkan bagaimana umat ini bisa diperbaiki, ya, maka hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala hadirkan solusi. Dan solusinya itu adalah Al-Qur'an. Dan lagi-lagi ini masalah niat. Ya, kita perlu belajar dari Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Umat Islam sejak awal memang sudah harus meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang cerdas, pembahasannya bukan masalah ikhlas atau tidak ikhlas. Tapi apa yang kemudian bisa dia niatkan sehingga bisa menghasilkan keridhaan dari Allah, keberkahan dari Allah, rahmat dari Allah, bahkan curahan pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kitab yang dianggap kitab paling sahih setelah Al-Qur'an, yang kebenarannya diterima oleh seluruh kaum muslimin, dan kitab ini kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari, di mana kitab Sahih Al-Bukhari ini ditulis dengan menyaring hadis ya dengan sedemikian ketat, kemudian dikumpulkan dengan urutan yang bahkan membutuhkan ketajaman pikiran untuk bisa membaca dan memahami apa yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, yang menarik di kitab Sahih Al-Bukhari ini, di bab yang awal-awal, beliau menuliskan tentang Kitabu Bad'il Wahyi, kitab awal permulaan turunnya wahyu. Dan ternyata di pembahasan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan awal turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ternyata yang beliau munculkan adalah hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Sesungguhnya setiap amalan itu disertai dengan niat, dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Ulama berpikir, apa korelasi hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa dengan pembahasan awal mula turunnya wahyu? Kalau pembahasan yang lain, mungkin pembahasan tentang menuntut ilmu, ya diawali dengan hadis tentang niat, kan agar seseorang itu menuntut ilmu ya dengan niat yang ikhlas karena Allah, bukan yang lain. Atau tema ibadah ya penuh keikhlasan. Tapi kenapa
Kemudian awal mula turunnya wahyu yang dibahas adalah hadis innamal a'malu binniyat. Nah, syarah terbaik dari Sahih Al-Bukhari adalah Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menjelaskan, seakan Imam Al-Bukhari itu ingin menyampaikan kepada kita kalau awal mula turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diawali, diawali dengan niat besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang niat itu sebabnya adalah kegelisahan, kegundahan yang memuncak dari diri Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu gelisah dengan kondisi masyarakatnya, karena beliau adalah bagian dari seseorang yang tinggal dengan masyarakatnya. Tapi ketika masyarakatnya rusak, maka orang yang baik tidak akan nyaman kalau tidak berusaha untuk memperbaiki masyarakatnya. Maka beliau berniat dan bercita-cita untuk menghilangkan kejahilian dari masyarakatnya. Nah, karena niat itulah menjadi awal sebab turunnya wahyu kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah berikan Al-Quran kepada beliau. Allah berikan Al-Quran kepada beliau. Nah, sehingga Al-Quran ini adalah pertolongan dari Allah. Al-Quran ini adalah jawaban dari Allah. Al-Quran ini adalah solusi dari Allah untuk menghilangkan kegelisahan dan kegundahan dari hati orang-orang yang beriman. Dan ternyata memang niat Nabi kita itu bukan sekedar memperbaiki dirinya, bukan sekedar memperbaiki keluarganya, bukan sekedar memperbaiki masyarakatnya, tapi niat beliau adalah memperbaiki buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebesar itu niat beliau, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan yang sebesar itu pula. Maka Al-Quran adalah manhaj yang kekal. Al-Quran adalah mukjizat yang masih ada. Karena ulama menjelaskan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan manhaj, panduan. Allah berikan mukjizat, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Nabi Ibrahim, Allah berikan suhuf. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Kemudian mukjizatnya adalah ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, Allah jadikan api itu dingin. Qul ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Mukjizat Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, tapi apinya tidak membakar dan apinya menjadi dingin. Nabi Musa alaihissalam, Allah berikan manhajnya adalah kitab Taurat. Mukjizatnya adalah tongkat yang kemudian menjadi ular. Tongkat yang kemudian dipukulkan ke lautan, maka lautan terbelah. Tangan yang dimasukkan ke dalam saku, maka kemudian dia bisa berwarna putih, bukan karena penyakit. Juga beberapa mukjizat yang lain. Nabi Daud alaihissalam, manhajnya Allah berikan Zabur. Adapun mukjizatnya Allah berikan beliau kemampuan untuk melunakkan besi. Nabi Isa alaihissalam, Allah berikan manhaj adalah kitab Injil. Dan mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati, membuat burung dari tanah, kemudian yang lain-lain. Nah, namun manhajnya bukan mukjizatnya. Mukjizatnya bukan manhajnya. Makanya kalau kemudian kita ditanya, apakah masih ada manhajnya Nabi Ibrahim, manhajnya Nabi Musa, manhajnya Nabi Daud, manhajnya Nabi Isa? Tidak. Semua itu adalah panduan yang dia terbatas pada waktu tertentu. Kenapa? Karena dia hanya manhaj, bukan mukjizat. Karena dia hanya manhaj dan bukan mukjizat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjamin keaslian kitab-kitab itu. Berbeda dengan Al-Quran, Al-Quran itu manhaj yang Allah berikan kepada Nabi, kemudian mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya karena Al-Quran adalah manhaj yang mukjizat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin tentang penjagaan Al-Quran. Di surat Al-Hijr, ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikr, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Quran itu. Adapun kitab-kitab yang lain, batas waktunya hanya untuk kaumnya dan tidak berlaku untuk selamanya dan tidak ada jaminan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan Al-Quran, karena dia adalah mukjizat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran. Dan kalau kemudian kita hari ini ditanya, masih adakah
mukjizat Nabi Ibrahim? Ya tidak ada. Nabinya sudah meninggal. Ya, dan kalau nabinya meninggal, ya sudah tidak ada mukjizatnya. Itu pun kalau nabinya masih hidup, bisa menggunakan mukjizatnya hanya atas izin Allah. Masih ada tidak mukjizatnya Nabi Musa? Tidak ada. Masih ada tidak mukjizatnya Nabi Daud? Tidak ada. Masih ada tidak mukjizatnya Nabi Isa? Tidak ada. Ya, kalau kita ditanya, masih ada tidak mukjizatnya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, maka jawabannya ada, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran ini manhaj, Al-Quran ini mukjizat yang Allah hadirkan sebagai solusi dari puncak kegelisahan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, yang kejahiliaan itu tidak hanya ada di Jazirah Arab, tapi bahkan menyelimuti seluruh bagian bumi Allah, yang ketika itu dua peradaban besar, Romawi dan Persia. Mereka inilah ya bapak kejahiliaan. Ya, maka niat Nabi itu tidak untuk sekedar menghilangkan kejahilian dari Jazirah Arab, tapi menghilangkan kejahilian ya dari muka bumi ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, jadi niatnya besar, cita-citanya besar, maka pertolongan yang Allah berikan juga besar, dan pahala yang Allah siapkan juga besar. Dan inilah yang harusnya kita tiru dari Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rubba amalin saghirin tu'adzimu an-niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiru an-niyah. Bisa jadi amalan itu terlihat kecil, tapi besar karena niatnya, dan bisa jadi amalan itu terlihat besar, tapi jadi kecil gara-gara niatnya. Ya, maka Islam itu membuka peluang untuk bisa berniat seluas-luasnya, berniat sebesar-besarnya, karena orang Islam itu, orang beriman itu tidak ridho kalau kesolehan itu hanya ada pada dirinya, hanya ada pada keluarganya, tapi dia biarkan makhluk-makhluk Allah yang lain, manusia-manusia yang lain hidup dalam kejahiliaan. Maka orang yang beriman tidak bisa begitu. Dia ingin semua mendapatkan nikmat seperti yang Allah berikan kepada dia, yaitu nikmat iman, nikmat kesolehan. Dan ini yang menjadikan kegundahan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan solusinya apa? Ya, solusinya adalah Al-Quran. Nah, kemudian kita perlu ada juga kegelisahan, kegundahan. Kalau sekarang kan sudah ada Al-Qur'annya. Kalau dahulu belum ada, baru Allah hadirkan Al-Qur'an sebagai solusi dari kegelisahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sekarang Al-Qur'annya masih ada, apakah kita juga perlu gundah, perlu gelisah? Maka jawabannya sangat perlu. Ya, bahkan bisa jadi ya kita lebih perlu untuk gelisah. Ya, kenapa? Kalau kemudian Al-Qur'an ini adalah solusi untuk menghilangkan kejahilian dari muka bumi ini. Dan kita lihat ya karakter Al-Qur'an yang mengangkat itu, maka setiap yang berinteraksi dengan Al-Qur'an pasti akan terangkat dengan Al-Qur'an. Makanya malaikat yang menyampaikan wahyu Al-Qur'an menjadi malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Nabi dan Rasul yang menerima wahyu Al-Qur'an menjadi Nabi dan Rasul yang paling mulia, Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua kota atau dua tempat yang Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'an menjadi dua tempat yang paling istimewa. Ya, kota Mekah dan kota Madinah. Ya, maka kita mengenal ada surah-surah Makkiyah, ada surah-surah Madaniyah. Dan dua kota ini istimewa karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Dan bahkan Allah jaga sampai akhir zaman nanti, sehingga Dajjal yang menjelajah ke seluruh bagian bumi ini tidak sanggup untuk memasuki dua kota itu. Kenapa? Kota yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Kemudian satu-satunya bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Al-Qur'an tadi bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan menjadi bulan paling mulia. Kenapa? Karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Dan malam yang paling istimewa adalah Lailatul Qadar, yang juga di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Dan nanti bahasa yang paling istimewa adalah bahasa Arab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Jadi setiap yang berinteraksi dengan Al-Qur'an pasti akan terangkat. Ya, dan bahkan penghuni surga yang dia di dunia itu berinteraksi dengan Al-Qur'an akan Allah naikkan derajatnya. Dikatakan yuqalu li sahibil Qur'an,
Iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada sahibul Quran, baca dan naik. Dan tertilkan Al-Quran seperti kamu mentertilkan Al-Quran di dunia, karena manzilamu tergantung pada akhir ayat yang kamu baca. Dan bahkan dikatakan, ya untuk di dunia ini, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kaum-kaum dengan Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan kaum-kaum yang lain, ya juga sebabnya karena Al-Qur'an. Ya sebabnya karena Al-Qur'an. Nah, sehingga harusnya kalau kemudian sebuah kaum, sebuah generasi, sebuah masyarakat, sebuah bangsa yang manusianya itu berinteraksi dengan Al-Quran, pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu kalau kemudian kita lihat bangsa Arab, ya di mana Al-Quran itu diturunkan, ya di tempat mereka, secara sumber daya manusia, dikatakan mereka itu adalah al-ummiyun, orang-orang yang buta huruf. Di surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus bagi kaum yang ummi, kaum yang buta huruf, rasul dari golongan mereka. Bayangkan sumber daya alamnya itu, ya nanti digambarkan di Al-Qur'an sebagaimana sabda Nabi, perkataan Nabi Ibrahim yang Allah abadikan, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keluargaku di lembah yang tidak ada tanaman di dekat rumahmu yang mulia. Jadi sumber daya manusianya rendah, sumber daya alamnya ya juga rendah, tapi dengan Al-Qur'an, generasi yang seperti ini, masyarakat yang seperti ini terangkat luar biasa, bahkan dalam waktu yang singkat menjadi pemimpin peradaban dunia. Kalau kemudian kita ditanya, di zaman siapa Islam itu menjadi kekuatan nomor satu di dunia? Kebanyakan di antara kita nanti mengatakan di zaman Khalifah Umar, di mana Persia itu berhasil ditumpas habis dan Romawi berhasil diusir dari negeri Syam dan dari negeri Mesir. Dan bagi saya jawaban yang demikian tidak akurat. Jadi umat Islam itu menjadi kekuatan nomor satu di dunia, bahkan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ya bahkan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Bayangkan di awal-awal beliau berdakwah itu, ya hanya bisa melihat pertarungan ya antara Persia dengan Romawi. Belum siapa-siapa bangsa Arab. Ya sama seperti kita hari ini. Ya sama seperti kita hari ini, ya ketika bangsa-bangsa besar di dunia itu saling berperang, kita hanya menjadi penonton. Kita bukan pelaku peradaban. Kita hanya penonton ya di pinggir panggung peradaban. Nah, padahal tidak demikian dengan para pendahulu kita. Ya kalau awalnya hanya saling mendukung, ya kalau bangsa Arab itu mendukung Persia, ya sama-sama tidak punya kitab. Kalau Muslimin lebih senang yang menang adalah Romawi, karena sama-sama memiliki kitab. Dan awal peperangan yang menang adalah Persia. Tapi Allah kabarkan dalam beberapa tahun ke depan yang menang adalah Romawi. Dan Allah abadikan itu ya di dalam Al-Quran surat Ar-Rum, ya bagian awal. Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idh yafrahul mu'minun. Alif Lam Mim ghulibatir Rum, Romawi telah dikalahkan. Fi adnal ardi, di bagian bumi terdekat, di bagian bumi terendah. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan mereka setelah dikalahkan itu ya akan mendapatkan kemenangan. Fi bid'i sinin, dalam kurun beberapa tahun ke depan. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Ya urusan perkara itu milik Allah yang sebelumnya dan yang setelahnya. Wa yauma idz yafrahul mu'minun, dan pada hari itu orang-orang beriman bersukacita. Kalau kita ditanya berapa kali umat Islam berperang melawan Persia di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak pernah terjadi peperangan antara Muslimin di zaman Nabi dengan Persia. Berapa kali peperangan Muslimin di zaman Nabi melawan Romawi? Maka jawabannya 2 kali. Kenapa Muslimin tidak berperang melawan Persia? Pertama, secara letak geografis memang agak jauh, ya kecuali Yaman yang menjadi jajahan Persia, namun tidak ada
Tidak ada kepentingan muslimin di saat itu berperang melawan Persia. Kenapa? Persia itu tidak lagi menjadi kekuatan nomor satu di dunia. Dia sudah kalah dengan Romawi. Kalau ingin menjadi kekuatan nomor satu, lawan yang nomor satu. Dan itu Romawi. Nah, perang pertama dikenal dengan Syariatul Mu'tah. Dan Syariah berarti Nabi tidak ikut berperang. Nabi hanya mengirim 3.000 pasukan. Dan Nabi mengatakan yang jadi panglima adalah Zaid bin Haritha. Kalau meninggal digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau meninggal kemudian digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Dan jumlah muslimin hanya 3.000. Dan jumlah pasukan Romawi dengan Al-Ghasasina itu bawahannya adalah 200.000 pasukan. Bayangkan 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan. Walaupun nanti akhirnya oleh pedang Allah yaitu Khalid bin Walid ditarik mundur, tapi secara kerugian. Ya, yang perang itu terjadi beberapa hari dan jumlah korban yang lebih banyak adalah korban dari pihak Romawi. Nah, sehingga ketika pulang itu kemudian masyarakat mengatakan ini furor, pasukan yang kabur. Tapi Nabi mengatakan tidak, mereka itu kuror, pasukan yang mundur tapi nanti bersiap untuk menyerang kembali. Dan baru di tahun yang ke-9 Hijriah, di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW, jumlah muslimin yang ikut berperang adalah 30.000 pasukan. Ya, Ghazwatu Tabuk, perang Tabuk. Dan di perang Tabuk ini ternyata Romawi tidak berani datang. Bayangkan, 3.000 pasukan lawan 200.000 pasukan, nggak ada Nabi, mereka sudah keteteran. Bagaimana dengan 30.000 pasukan, 10 kali lipatnya, di bawah pimpinan Nabi? Nggak mungkin mereka bisa mengalahkan. Makanya akhirnya Romawi tidak datang dalam peperangan itu, dan seakan secara tidak langsung ya muslimin menjadi kekuatan yang paling ditakuti di dunia ketika itu. Ya, kekuatan nomor satu di dunia. Jadi kapan muslimin menjadi pemimpin kekuatan nomor satu di dunia? Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Dengan apa? Beliau didik para sahabat sehingga kemudian menjadi penguasa dunia. Ya, dengan Al-Quran yang merupakan solusi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan atas kegundahan Nabi yang ingin menghilangkan kejahilian dari muka bumi ini. Nah, kalau ternyata Al-Quran bekerja dengan maksimal pada generasi awal kita, nah kita lihat, bukankah Al-Qurannya masih ada di tengah-tengah kita? Ya masih. Terlebih bulan Ramadan ke depan ini adalah bulan Al-Quran. Apa yang kita lakukan dengan Al-Quran kita ini? Ya, dan ya ternyata ketika Al-Quran ini ada, kalau kita ditanya, kita ini termasuk generasi yang diangkat dengan Al-Quran atau tidak? Ya, kalau kita bilang diangkat, kondisi kita nggak mungkin seperti ini. Ya, nggak mungkin kondisi muslimin ini ya jatuh seperti ini. Ya, maka minimal yang kemudian kita katakan ya adalah kita ini adalah generasi yang belum diangkat dengan Al-Quran. Ya, generasi yang belum diangkat dengan Al-Quran. Nah, hanya kemudian kita perlu sadar, berarti ada masalah dengan umat ini. Ya, ada masalah dengan generasi ini. Ya, kalau kemudian kita tidak sadar dan tidak sedang merasa sakit, ya sama kayak orang yang sakit tapi nggak merasa sakit. Nggak berusaha mencari obat. Dan kalau tidak berusaha mencari obat, ya semakin akut penyakitnya, semakin parah penyakitnya. Ya tinggal menunggu kematian. Kalau kemudian sadar, dan bahkan sejak awal mencoba untuk mengantisipasi. Nah, ini yang kemudian harusnya menjadikan kegelisahan bagi kita. Jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang peka itu harusnya mudah sekali gelisah ketika melihat kondisi muslimin hari ini tidak sedang baik-baik saja. Nah, yang jadi masalah solusinya sudah Allah hadirkan loh. Ya tinggal apakah kita mau kembali kepada solusi itu ya atau tidak. Yang dahulu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan generasi terbaiknya. Dan bahkan dengan kurikulum Al-Quran, bukan satu generasi saja yang dijamin oleh Nabi Muhammad SAW hasilnya baik tapi sampai 3 generasi. Ya, sehingga beliau mengatakan khairul quruni qarni, tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, yaitu tabi'in. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Nah, ini yang kemudian hari ini harusnya menjadi kegelisahan bagi kita. Nah, apa sih yang menyebabkan umat ini kok belum mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada generasi awal kita ya dengan Al-Qur'an sebagai kurikulumnya. Jangan-jangan kita ini belum menggunakan Al-Qur'an, ya belum menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan. Nah, makanya kalau di Al-Baqarah 185 tadi dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an hudan linnas. Sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, kalau Allah sudah mengatakan fungsi Al-Qur'an ini sebagai petunjuk, ya tapi tidak kita gunakan. Ya Al-Qur'an sebagai petunjuk, ya berarti belum kita fungsikan Al-Qur'an kita ini. Dan kalau belum kita fungsikan ya wajar kalau kondisi kita seperti ini. Ya membaca Al-Qur'an itu baik. Ya membaca Al-Qur'an itu baik, tapi bukan itu. Ya bukan itu ujungnya. Ya ujungnya adalah menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan. Ya sebagai petunjuk. Makanya kalau kita lanjutkan tadi di surah Al-Jumu'ah yang kedua, wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada kaum yang ummi, yang buta huruf, rasul dari golongan mereka yang tugas rasul ini membacakan ayat-ayatnya. Nah, ini tilawah. Include di dalamnya menghafal Al-Qur'an. Ya, include di dalamnya menghafal Al-Qur'an. Makanya kalau kemudian kita berharap lahirnya generasi Qur'ani, tapi levelnya baru menghafal, bukan tidak baik, tapi itu baru langkah yang pertama. Baru wa yuzakkihi mentazkiyah jiwanya. Wa yu'allimuhumul kitab, baru mengajarkan Alkitab. Wal hikmah, dan mengajarkan al-hikmah. Dan ini kalau kemudian dijalankan sebagai sebuah kurikulum, nah ini baru akan ya menghasilkan seperti yang dahulu dirasakan oleh generasi terbaik kita, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, sehingga ya kita perlu merenung. Ya, jangan-jangan kita ini belum benar interaksinya dengan Al-Qur'an. Ya, belum benar interaksinya dengan Al-Qur'an. Kalau semangat Al-Qur'an tadi perbaikan untuk seluruh bumi. Nah, maka jangan kecilkan fungsi itu. Ya, walaupun di tataran niat dan usaha, oke. Tapi itu harus ada. Makanya tadi niat itu sekalian. Jangan tanggung. Ya, niat itu jangan cuma sedikit. Niat itu yang besar sekalian. Dan Al-Quran hadir itu memang untuk mengubah bumi ini. Ya, makanya Nabi itu nggak mau. Ya, nggak mau mereka yang kemudian berislam itu hanya setengah-setengah. Harus siap menyebarkan Islam ke penjuru dunia. Ya, makanya biasanya tidak siap itu para pemuka Quraisy yang mereka ini hidupnya sudah nyaman. Dan mereka tahu semangat Islam ini, ya semangat Al-Quran ini adalah perbaikan seluruh bumi. Dan mereka tahu konsekuensinya. Yaitu mereka harus berperang melawan Persia dan Romawi, mereka nggak mau, mereka nggak berani. Ya, tapi Muslimin, para sahabat as-sabiqun al-awwalun, mereka adalah orang-orang yang memang semangatnya itu perbaikan dunia. Ya, walaupun nanti tahapannya kalau zaman Nabi itu tadi baru Jazirah Arab, nanti zaman Abu Bakar semakin luas, zaman Umar semakin luas, nah itu hanya kelanjutan. Nggak ada masalah. Dan memang ya semua berkelanjutan. Tapi niat sejak awalnya itu sudah harus ada. Ya sama kayak kemudian saudara-saudara Muslim yang ada di sana. Ya jumlahnya sedikit minoritas, tapi semangat untuk menghadirkan perbaikan itu ya bukan hanya sekedar ya satu kota, ya satu negara, bahkan seluruh Eropa kalau bisa diperbaiki, bahkan satu bumi ya diperbaiki. Nah, itu semangat Al-Qur'an ya sejak awal itu seperti itu. Ya seperti itu, dan itu yang harus kita pahami. Nah, makanya kalau kemudian ayat tadi Allah Subhanahu wa taala munculkan di surah Al-Baqarah. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala munculkan kisah pertama dalam surat Al-Baqarah adalah kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Ya, kisahnya Nabi Adam alaihissalam yang kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, ini seorang khalifah. Siapa khalifahnya? Ya Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya. Sehingga ketika malaikat itu mendengar apa yang akan Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini, ya maka mereka bertanya kepada Allah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima.
Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan di bumi itu makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini selalu bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Maka Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu apa yang tidak kalian ketahui. Ya seakan malaikat itu merasa kok kenapa tidak kami saja yang dijadikan khalifah di muka bumi ini? Kenapa perlu menciptakan makhluk yang baru yang mereka ini punya potensi membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Ya walaupun laki-laki manusia itu sifat aslinya tidak demikian. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala sejak awal itu menawarkan al-amanah kepada manusia. Ya di surat Al-Ahzab, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami menawarkan al-amanah kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, tapi semua enggan untuk memikul amanah itu karena khawatir tidak sanggup menjalankannya. Dan amanah itu dipikul oleh manusia, dan sesungguhnya manusia itu zaluman jahula, sangat zalim, ya sangat jahil. Tapi apakah sifat dasar manusia itu zalim dan jahil? Tidak. Kapan manusia itu disifati dengan zaluman jahula? Manakala dia tidak menjalankan tugasnya di muka bumi ini dengan baik. Ya, menjalankan tugasnya di muka bumi ini dengan baik. Nah, makanya kalau kita bedah Al-Qur'an, apa sih yang mengangkat dari Al-Qur'an? Dua hal. Ya, dua hal. Ya surat Al-Mujadilah. Yafsahillahu alladhina amanu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Ya, jadi yang mengangkat dari Al-Qur'an itu adalah iman, kemudian ilmu. Ya, dan qiraah sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, beliau berhenti ketika membaca yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian. Dari sekian manusia yang Allah angkat derajatnya orang beriman. Baru kemudian walladzina utul ilma darajat. Baru kemudian orang yang beriman ini ya diangkat lagi yang berilmu di antara mereka dengan beberapa derajat. Bayangkan ya, iman dan ilmu ini yang mengangkat dari Al-Qur'an. Kalau musuh Islam hari ini mereka hanya menguasai ilmu, dan ilmu mereka ini hanya ilmu tentang ciptaan Allah. Mereka tidak punya iman, mereka tidak punya ilmu tentang Allah, mereka tidak punya ilmu tentang perintah Allah, tapi kenapa menang? Padahal seandainya iman lawan ilmu pun yang menang iman. Berarti iman kita hari ini tidak standar. Ya, iman kita hari ini tidak standar. Makanya banyak janji Allah itu yang belum diberikan. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan menjadi hak kewajiban kita memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman. Ya, jadi kalau Allah yang berikan pertolongan, siapa yang bisa mengalahkan kita? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang-orang beriman. Kalau Allah wali kita, siapa yang bisa mengalahkan kita? Ya, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang beriman. Kalau Allah yang bela kita, siapa yang bisa mengalahkan kita? Tapi hari ini kenapa Allah belum memberikan pertolongannya kepada kita? Ya, Allah belum membela kita dan Allah seakan belum menjadi wali bagi kita. Berarti ada masalah dengan keimanan kita. Nah, ini loh yang kemudian perlu kita pahami, yang harusnya menjadikan kita gelisah. Oh, jangan-jangan ya keimanan kita ini memang belum standar. Ya, ada apa sih dengan iman kita? Nah, tadi kalau kemudian kita lihat kisah Nabi Adam alaihissalam. Ya, sejak awal Allah ciptakan Nabi Adam untuk menjadi khalifah di muka bumi. Baru Allah menjelaskan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan kami ajarkan nama-nama itu kepada Adam semuanya. Ya, kemudian Allah tanyakan kepada para malaikat, "Tsumma 'aradhahum 'alal malaika." Kemudian ditanyakan kepada para malaikat, "Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Sampaikan kepadaku nama-nama mereka itu semuanya jika kalian adalah termasuk golongan yang benar. Ya, maka malaikat hanya mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maksudnya engkau ya Allah, kami ini tidak punya ilmu kecuali ilmu yang engkau ajarkan kepada kami. Dan engkau adalah al-alimul hakim, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, kalau kemudian kita buka Al-Qur'an, ya, buka Al-Qur'an, ternyata di 5 ayat yang pertama kali diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam.
'Alamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabb yang menciptakan. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabb mula yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kolam, yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Nah, kalau kita kembalikan ke dalam bahasa Arab, alladzi 'allama itu akar katanya ilmu, bil qalam. 'Allama itu akar katanya juga ilmu, malam ya'lam itu juga ilmu. Jadi di 5 ayat yang pendek itu ternyata 3 kata ilmu terulang. Dan kata Iqra terulang 2 kali, dan qalam yang merupakan pena wasilah untuk menulis terulang sekali. Jadi 3 kata ilmu terulang, 3 wasilah ilmu terulang. Dan Allah itu akram, bukan karim. Karim itu dermawan, akram paling dermawan. Kaitannya apa? Kaitannya dengan ilmu. Nah, makanya hari ini muslimin yang kemudian beriman sebagai hamba-hambanya Allah yang Allah percaya menjadi khalifah di muka bumi, kalau tidak berusaha memikirkan perbaikan bumi, kalau tidak berusaha menjadi pemimpin di muka bumi dan menyerahkan bumi ini ya kepada orang-orang kafir, berarti ada masalah dengan keimanannya. Jadi yang Allah minta dari kita bukan hasil, tapi yang Allah minta dari kita adalah usaha dan kesungguhan kita. Sudah belum Al-Quran ini mengubah cara berpikir kita, bahwasanya kita ini loh yang berhak untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini dan dengan sebagai panduannya. Nah, makanya kalau kemudian kita urutkan ilmu, nanti ada 3 tingkatan ilmu. Al-ilmu billah, ilmu tentang Allah. Kemudian al-ilmu bi awamirillah wa nawahi, ilmu tentang perintah-perintah Allah dan larangannya. Kemudian al-ilmu bi khalqillah, ilmu tentang ciptaan Allah. Nah, orang barat itu hanya punya tingkatan yang terakhir ini, ilmu tentang ciptaan Allah. Dan memang ilmu ini yang dibutuhkan untuk mengatur bumi ini. Nah, makanya kalau ditanya, malaikat itu punya ilmu tentang Allah nggak? Punya. Makanya mereka mengatakan, innaka antal alimul hakim. Ya, sesungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Para malaikat punya ilmu tidak tentang perintah dan larangan Allah? Punya. Makanya di At-Tahrim ayat yang ke-6 dikatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah, berarti ilmu apa yang tidak dimiliki malaikat yang dimiliki oleh Nabi Adam? Ilmu tentang ciptaan Allah. Ya, ilmu tentang ciptaan Allah. Dan inilah yang hari ini lepas dari muslimin. Ya, karena sebagian umat Islam ketika takjub ya dengan pencapaian Eropa dan Barat. Oh, kalau begitu kita nggak usah belajar ilmu tentang Allah, nggak usah belajar ilmu tentang perintah dan larangan Allah, langsung saja belajar ilmu tentang ciptaan Allah. Ya, ilmu umum, ya ilmu dunia. Nah, yang ada sekuler. Ya, karena tidak punya pondasi keimanan yang cukup, tidak punya pengetahuan agama yang cukup, makanya sekuler. Kalau nggak sekuler, ya baru kemudian ada cita-cita untuk belajar agama lagi, itu sulit. Ya, karena Allah yang tahu urutan belajar dan disesuaikan dengan kondisi fisik kita. Nah, di sisi yang lain, ya kemudian ada orang Islam yang mengatakan, lihat itu orang yang belajar ilmunya orang Barat. Ya, justru mereka semakin jauh dari agama. Kalau begitu, umat Islam ini nggak usah belajar ilmunya orang Barat. Sudah cukup kita belajar ilmu agama saja. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Ini juga sekuler. Bahkan belum sepenuhnya beriman kalau umat Islam lah. Kalau orang-orang beriman lah yang Allah amanahkan untuk ngatur buminya Allah ini. Nah, makanya ya harusnya kemudian kita berpikir. 3 lapis ilmu inilah yang perlu kita hadirkan untuk memakmurkan buminya Allah. Ilmu tentang Allah. Ilmu tentang perintah dan larangan Allah, baru ilmu tentang ciptaan Allah. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian memunculkan ya kisah Nabi Adam itu ya agar kemudian kita sadar, kita ini anak turun Nabi Adam. Ya, bukan anak turun malaikat. Kalau anak turun malaikat nggak usah belajar ya ilmu-ilmu tentang yang demikian itu. Tapi kita ini anak turun Nabi Adam yang punya amanah untuk memimpin di muka bumi ini dengan hukum-hukum Allah. Dan kalau dulu ketika Allah tawarkan amanah itu sudah kita ambil, kenapa tidak kita jalankan hari ini? Nah, harusnya ketika Al-Quran ada di hadapan kita. Kenapa kondisi kita belum seperti kondisi para sahabat? Nah, ini yang harusnya menjadikan kita gelisah. Jangan-jangan kita termasuk generasi yang belum Allah tinggikan dengan Al-Quran, bahkan Allah jatuhkan dengan Al-Quran.
Nah, makanya ketika menjelang Ramadan ini, ya, yaitu bulan Al-Qur'an, harusnya semakin gelisah, semakin resah, semakin gundah, dan puncaknya adalah di Ramadan. Dan ketika Allah memang sudah hadirkan solusi berupa Al-Qur'an, yuk di Ramadan kita jalankan benar-benar itu. Dan memang lagi-lagi pentingnya konsep pendidikan, ya, urutan pembelajaran. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW itu ketika awal berdakwah, ya langsung membuat sebuah institusi pendidikan, lembaga pendidikan yang kita kenal dengan Darul Arqam. Ya, rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Di situ beliau didik para sahabat, ya, dengan kurikulum Al-Quran. Ya, karena kalau kemudian tidak dididik dengan kurikulum Al-Quran, ya sulit untuk mencapai ya cita-cita yang ideal untuk menjadi penguasa dunia itu. Ya, jadi semangat mengajar ilmunya begitu luar biasa. Ya, nah Darul Arqam. Kemudian bahkan nanti ketika diboikot, ya selama 3 tahun, ya di bulan Muharram tahun yang ke-7 berakhir di bulan Muharram tahun yang ke-10. Sebagian mengatakan kasihan ya muslimin itu, ya diboikot, ya nggak bisa makan, kelaparan segala macam. Tapi di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Bayangkan, Hamzah itu masuk Islam itu di akhir tahun ke-6 kenabian, ya tepatnya di bulan Dzulhijjah. 3 hari berselang itu Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, kemudian di bulan Muharramnya diboikot. Bayangkan, Umar ketika masuk Islam itu nggak tahu Nabi ngajar sahabat itu di mana. Baru kemudian ditunjukkan di Darul Arqam. Baru kemudian Umar tahu ternyata Nabi mengajar di sana. Baru kemudian diboikot 3 tahun. Bayangkan, sebelum diboikot itu, muslimin untuk belajar dengan Nabi saja sulitnya minta ampun. Ya, tapi ketika diboikot 3 tahun penuh, ya belajar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti kalau selesai pemboikotan itu fasenya beda. Ya, fasenya beda. Karena Nabi sudah siap dengan konsep dan SDM-nya, maka Nabi ketika melihat Makkah itu sudah tidak ideal untuk berdakwah, Nabi tawarkan konsepnya itu kepada orang Taif. Orang Taif nggak nerima. Ya, Nabi tawarkan kepada beberapa kabilah yang lain, tapi ada kabilah yang siap menerima, tapi syaratnya nggak mau perang lawan Persia. Nabi nggak mau. Ya, harus siap. Islam itu harus siap tadi itu. Yang perbaiki bumi ini. Nah, baru kemudian diterima itu oleh masyarakat Yathrib yang kemudian berubah menjadi Madinah. Nah, dan bahkan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, yang pertama kali dibangun, itu, nah itu adalah masjid, ya sebagai sebuah tempat ya dan lembaga pendidikan. Nanti fungsi masjid banyak di zaman Nabi, tapi yang paling utama ya masjid sebagai sebuah lembaga dan tempat pendidikan bagi para sahabat. Nah, maka ini loh, minimal kalau kemudian kita mulai gelisah, berarti Ramadan ini kita lihat, sudah sesuai belum kurikulum anak-anak kita, atau cita-cita anak kita berkaitan dengan Al-Quran ini. Ya, mau dibawa kemana agama kita ini? Padahal Allah sudah berikan Al-Quran yang dia adalah mukjizat dan manhaj yang juga mukjizat. Ya, maka harusnya difikirkan. Ya, berarti harus ada solusi. Ya, harus ada solusi. Dan bayangkan di bulan Ramadan, ya ini di bulan Ramadan tahun yang kedua. Ya, tahun yang kedua Hijriah, ya terjadi peperangan antara muslimin ya dengan musyrikin Quraisy dan sekutunya yang kita kenal dengan perang Badar. Ya, di mana perang Badar ini disebut Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Ya, hari pembeda, hari bertemunya dua pasukan besar. Ya, bayangkan Quraisy ya dan sekutunya itu ya siap berperang melawan muslimin. Yang ketika itu ya mereka bahkan ingin menghabisi muslimin sampai ke akar-akarnya. Di sisi yang lain muslimin ya juga mau tidak mau juga harus bertahan. Ya, harus bertahan. Dan bayangkan ini kalau Quraisy sampai menang, ya maka musuh-musuh yang ada sekitar Jazirah Arab itu sudah siap menghabisi muslimin yang ada di Madinah ketika itu. Makanya sampai Nabi mengatakan, ya Allah, seandainya engkau tidak berikan pertolongan kepada ya pasukan yang sedikit ini, kelompok yang sedikit ini, engkau tidak akan disembah selama-lamanya. Ya, sampai seperti itu. Ya, kenapa? Kan musuh Islam sudah siap menghabisi muslimin. Dan itu di Ramadan. Ya, dan ternyata di Ramadan inilah terjadi pertarungan antara yang hak dan yang batil. Tapi asal niatnya benar.
dan yang diperjuangkan adalah al-haq dan sudah dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka tidak ada yang bisa mengalahkan muslimin. Dan baru kemudian peta sejarah ya berubah. Muslimin yang awalnya tidak dianggap ya menjadi sebuah kekuatan besar yang sangat ditakuti oleh dunia ketika itu. Ya dan inilah yang harusnya ya kita hadirkan hari ini. Bisa tidak kemudian kita hadirkan sebuah konsep pendidikan, ya sebuah kurikulum yang ujungnya adalah melahirkan generasi yang menjadi pemakmur buminya Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kemudian kita serahkan buminya Allah kepada orang-orang ya non muslim, hakikatnya ada masalah dengan keimanan kita. Nah, walaupun memang semua butuh proses. Tapi yang terpenting adalah ya ketika sudah hadir solusi, apakah kita dengan menjalankan solusi itu. Nabi bergerak, 23 tahun Nabi berusaha. Hasilnya seluruh jazirah Arab masuk Islam. Walaupun nanti murtad lagi sebagian. Tapi dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan oleh muslimin di masa-masa yang berikutnya. Nah, ini yang harus kemudian kita pahami. Nah, sehingga sebelum membahas tentang Ramadan dan puasa, sudah benar belum interaksi kita dengan Al-Qur'an? Kalau belum benar dengan Al-Qur'an, ya kita pun belum akan merasakan roh dari puasa itu sendiri. Ya roh dari puasa itu sendiri, bayangkan. Ya kalau puasa itu bagian dari perintah Allah. Ya berarti masuk di tingkatan ilmu yang kedua. Berarti apakah sudah kokoh ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala? Yang ini menjadi kurikulum yang diajarkan oleh Nabi ya di fase Makkiyah. Nah, sehingga kalau kemudian sudah mengenal Allah, sudah dekat dengan Allah, ya sudah dibersamai Allah, ya bayang ya yang dibersamai Allah itu contohnya kayak Nabi dan Abu Bakar. Ya, jadi ma'iyahnya itu bukan ma'iyah hamah, tapi ma'iyah khas. Ketika Abu Bakar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi, ya di Gua Dzur itu kemudian di atasnya itu ada musuh dan seandainya melihat ke bawah itu pasti melihat. Ya, tapi Nabi dengan tenangnya mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Ya, jangan khawatir, jangan sedih, Allah itu bersama kita. Nah, kalau kemudian kita belum dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala karena konsep dan kurikulum Al-Qur'an yang merupakan solusi yang Allah hadirkan belum kita jalankan. Ya akan sulit nanti untuk masuk ke tema faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan hadirnya bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Ya kalau kemudian kita lihat. Ya kalau kita lihat puasa ini dia kan rukun Islam. Rukun Islam kan 5. Ya, makanya ketika Jibril datang kepada Nabi bertanya, Muhammad akhbirni an Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Para Nabi mengatakan al-Islam anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqim as-shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu hendaklah kamu bersaksi. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah dan kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan melaksanakan haji ke Baitullah jika kamu diberikan kemampuan dan jalan ya kepadanya. Nah, puasa menjadi rukun. Tapi menariknya, ya kalau syahadat jelas menjadi pembuka keislaman seseorang. Salat dan zakat ini kalau kita lihat, ya salat ini walaupun secara zahirnya dia adalah hubungan antara hamba dengan Allah. Tapi salat ini nanti adalah ibadah yang mengandung unsur sosial. Ya salat ini adalah ibadah yang mengandung unsur sosial. Ya makanya di fikih nanti dibahas orang yang mengatakan salat itu tidak wajib itu kafir, dibunuh kalau di negara Islam. Tapi kalau orang mengatakan salat itu wajib tapi nggak mau salat, nah sebagian ulama mengatakan kafir, dibunuh. Ya dalilnya apa? Adalah sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman taraka shalah faqad kafara aw asyrak. Batas pemisah antara kita dan orang-orang munafik atau orang kafir adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir atau musyrik. Dan ini dipegang oleh mazhab Hambali. Jadi kalau dalam mazhab Hambali ada orang tidak salat, dia kafir dan halal untuk dibunuh. Tapi yang membunuh adalah pihak berwenang. Jumhur ulama mengatakan tidak, dia tidak kafir. Ya, mazhab Hanafi itu hanya mengatakan tidak kafir dan nanti disuruh bertaubat. Kalau tidak mau ya dipenjara sampai dia mau salat lagi. Kalau mazhab Maliki dan Syafi'i tidak. Dia tidak kafir.
dan disuruh bertobat dengan cara salat lagi. Kalau tidak mau salat lagi dihukum bunuh. Ya sebagai hukuman. Pertanyaannya, ya kenapa sampai seberat itu hukuman orang yang meninggalkan sholat? Ya, dan dari mana ulama menyimpulkan hukuman sholat itu, meninggalkan sholat itu dibunuh? Ya, karena di usia 7 tahun Nabi perintahkan, muru auladakum bis shalah wa hum abna 7 sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Dan pukulan mereka jika tidak mau sholat ketika usianya 10 tahun. Ya, dan bayangkan 10 tahun itu belum balik, itu boleh dipukul gara-gara nggak sholat. Dan tidak ada hukuman yang lebih berat dibandingkan pukulan selain bunuh. Dan ini yang disimpulkan oleh ulama, enggak sholat bunuh. Nah, kenapa demikian? Karena orang yang tidak sholat itu, berarti hubungan dia dengan Allah tidak baik. Dan kalau hubungan dia dengan Allah tidak baik, pasti setan yang berkuasa atas dirinya. Dan kalau setan yang berkuasa atas dirinya, nanti pasti yang dilakukan adalah tindakan kriminal. Itu mengganggu ketertiban sosial, mengganggu masyarakat. Makanya karena dia ini madharat bagi masyarakat, boleh dibunuh tadi di Islam. Nah, kemudian puasa juga, zakat juga demikian. Orang yang mengatakan zakat itu nggak wajib, kafir dia. Ya, hukumannya bunuh. Kalau mengatakan zakat itu wajib, tapi saya nggak mau zakat, itu diperangi. Kenapa? Ya karena efeknya juga sosial. Kalau tadi kaitannya dengan jasad, ibadah jasad dia, kalau ini ibadah malia. Ya, tapi dimensinya sama, mengandung unsur sosial. Nah, orang yang tidak mau bayar zakat, padahal dia wajib zakat, berarti ada hak orang fakir miskin yang ditahan. Dan orang fakir miskin yang ditahan haknya itu bisa jadi mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka, sehingga akhirnya mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan, sehingga tadi terjadi tindak kriminal. Gara-gara siapa? Gara-gara orang yang nggak mau bayar zakat. Makanya diperangi mereka. Tapi untuk sholat ini, untuk puasa ini, justru sentuhannya itu murni antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, murni antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Allah menegaskan dalam hadits qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzibihi. Setiap amalan anak Adam itu untuk dia, kecuali puasa maka itu untukku, kata Allah. Ya, maka aku yang akan membalasnya. Nah, kenapa? Ya karena tadi, ya puasa itu yang tahu adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau kemudian belum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, belum menjalankan kurikulum ya dari yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di fase-fase Makkiyah, sebelum sampainya perintah tentang wajibnya puasa Ramadan, maka belum akan mendapatkan roh itu. Nah, maka ketika seseorang itu sudah sanggup ya menjalin hubungan dia dengan Allah saja. Nah, ini yang kita kenal dengan istilah ihsan. Ya, tingkatan tertinggi dalam beragama. Ya, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ya, kalau ihsan ya adalah hadits Nabi ketika ditanya oleh Jibril, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Ya, maka Nabi mengatakan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Dan jika kamu tidak melihatnya, maka Allah melihatmu. Dan puasa itu dari sentuhannya itu ihsan tadi itu. Ya, dan seorang yang berpuasa memang ya akan mengantarkan dia pada ujung kemuliaan, yaitu ketakwaan. Makanya dikatakan ya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya, yang paling bertakwa. Nah, sehingga puasa itu nanti ujungnya tadi la'alakum tattaqun, dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sudah imankah kita ini? Jangan-jangan kita ini belum termasuk yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara fikih iya, tapi secara makna yang sebenarnya sudah benar belum iman kita. Kok Al-Qur'an ini masih belum ya menghadirkan kebangkitan bagi muslimin? Jangan-jangan kita ini masih masalah dengan iman kita. Apakah kita tidak malu ketika Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu? Ternyata kita ini dalam tataran iman masih bermasalah. Ya, karena belum Allah hadirkan dari kebangkitan muslimin yang dulu sudah Allah hadirkan pada generasi yang imannya itu memang beneran. Nah, diperintahkan puasa habis itu. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan kalau bertakwa ini berarti hubungan dengan Allah memang sudah sangat dekat sekali. Ya, jadi ketakwaan di atas keimanan tadi itu. Makanya
Kalau di surat Al-Baqarah dikatakan tadi syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Ya, jadi ada kaitannya dengan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan kalau siapa yang menyaksikan Ramadan hadir, maka hendaklah dia berpuasa. Ujung dari puasa adalah ketakwaan. Dan sebetulnya keimanan yang kokoh, yang ditanam benihnya, yang dirawat, disiram, ya agar tumbuh menjadi tanaman dan pohon yang kokoh menjulang, ya itu nanti ketika diberikan sentuhan perintah, sentuhan ibadah, itu hasilnya takwa. Ya, makanya di Al-Baqarah ayat yang ke 21, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, dari ibadah itu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi seakan Allah pilihkan dari berbagai macam ibadah itu, yang paling punya potensi melejitkan ketakwaan itu adalah puasa. Ya, adalah puasa. Makanya tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi syaratnya apa? Imannya harus benar, imannya harus kokoh. Baru diberikan sentuhan puasa, nah tadi membuahkan ketakwaan. Dan kalau sudah ketakwaan, ya maka Al-Qur'an akan memberikan solusi yang berbeda. Makanya kalau kita berdoa di setiap rakaat salat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Allah langsung kabulkan. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi, hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sifat atau ciri yang utama dari orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah itu ghaib. Ya, akhirat itu ghaib. Surga ghaib, neraka ghaib. Ya, tapi itu semua kemudian kita imani, dan kemudian kita beribadah dengan semaksimal mungkin, ya berharap ya agar Allah Subhanahu wa taala ya terima setiap amal ibadah kita, dan Allah berikan balasan yang kemudian akhirnya menjadikan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya Ramadan itu bahasanya bukan sekedar puasa. Sebelum puasa tadi ada bahasan Ramadan dan Al-Qur'an. Dan kita perlu ketahui Al-Qur'an itu ya seperti apa dahulu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata Al-Qur'an adalah jawaban dari puncak kegelisahan dan kegundahan Nabi Muhammad SAW ketika kondisi masyarakatnya semakin jatuh ke dalam kejahilian. Sebesar itu niat Nabi untuk menghilangkan kejahilian dari muka bumi ini, Allah berikan solusi yang besar, yaitu sebuah kitab yang menjadi manhaj dan mukjizat, yaitu Al-Qur'an. Dan berhasil. Nabi kita menggunakan Al-Qur'an itu sebagai sebuah panduan untuk menghilangkan kejahilian dari muka bumi ini. Nah, hanya ya sekarang kenapa Al-Qur'an belum bekerja dengan baik, belum berfungsi dengan baik. Nah, makanya di momentum Ramadan ini ya menjadi puncak kegelisahan kita, sehingga kita kembali kepada Al-Qur'an kita bedah dan kita kaji dengan sebenar-benarnya, sehingga apa yang Allah inginkan dari Al-Qur'an itu bisa kita wujudkan. Dan kalau kemudian kita wujudkan itu, maka iman kita menjadi keimanan yang baik, keimanan yang standar sesuai yang Allah inginkan, maka di situ Allah akan hadirkan pertolongan. Ya, Allah hadirkan pertolongan, dan untuk memupuk kedekatan itu, ya salah satunya adalah tadi dengan puasa itu. Ya, makanya lagi-lagi Ramadan bukan sekedar puasa, tapi Ramadan adalah bagaimana kita melihat kembali hubungan kita dengan Al-Qur'an kita. Ya, sudah bekerja dengan baik atau belum? Kalau belum, ya sudah. Ya, semakin kemudian kita gelisah dan ya kita cari solusinya. Ya, berharap agar Ramadan kali ini, ya walaupun Ramadan sebelumnya juga tadi sudah ada upaya-upaya yang kita lakukan, tapi minimal ya yang kemudian belum tergerak segera bergerak, yang belum sadar setelah sadar, dan kita bersama-sama kemudian mewujudkan cita-cita dengan niat yang besar. Dengan Al-Qur'an kita perbaiki bumi ini. Dari belahan bumi yang manapun kita memperbaiki, insya Allah di satu waktu akan ketemu di titik yang sama. Ya, bumi ini bisa dimakmurkan ya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala,
Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz atas nasihat yang diberikan kepada kami semua. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat dan penguat kita semua untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Di Eropa ini kadang-kadang kita suka di-challenge gitu sebagai umat Islam. Apa namanya? Orang-orang yang menjalankan ibadah kemudian mempraktekkan keislaman gitu ya, mereka suka bertanya gitu. Nah, sebetulnya yang paling mudah yang harusnya kita bisa tunjukkan itu adalah mukjizat hidup yang sekarang gitu ya, Al-Quran itu sendiri gitu ya, mukjizat yang mereka sebenarnya tahu bahwa itu sebuah mukjizat yang bisa mengubah sebuah kaum gitu dari kehidupan bangsa Arab yang dulunya. Karena kesan bangsa Arab di masyarakat Eropa ini sebagian ada yang negatif gitu ya. Teman, kalau mereka membuka mata bagaimana bangsa Arab itu menjadi bangsa yang sangat besar itu karena Al-Quran gitu, karena Rasulullah SAW. Ya, harusnya itu menjadi mujizat yang zahir bagi mereka gitu. Baik, ini ada yang ingin langsung bertanya nih Ustaz. Kita ada satu sebetulnya pertanyaan yang di kolom chat dari Mas Sangga Ciptadi. Nah, mau nanya langsung atau gimana nih Mas Sangga? Atau dibacakan saja? Baik, saya bacain aja. Ini ada pertanyaan tentang sejarah ya sedikit Ustadz. Ini apa namanya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah posisi Ibnu Sina di antara masyarakat Muslim pada zamannya? Apakah dipinggirkan seperti Galileo di Italia? Seberapa dalamkah pengetahuan Ibnu Sina tentang Islaman, atau beliau lebih mendalami ilmu tentang ciptaan Allah dan sambil tetap mengimani Islam melalui khilafah? Jazakallah. Mungkin sedikit apa namanya pertanyaan, ada yang penasaran tentang posisi atau ya makamnya Ibnu Sina. Ya, jadi begini ya. Jadi Islam ini memang berbeda dengan agama yang lain. Ya, kalau agama yang lain itu memang tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan, maka kalau ingin maju, tinggalkan agama. Ya, sehingga mereka yang fokus di ilmu pengetahuan, ya seperti Galileo dan yang lain-lain, ya jelas bertentangan dengan gereja yang memang secara agama yang sudah menyimpang dari kebenaran. Tapi Islam ya dan Al-Quran sebagai panduan itu sejalan dengan tema keilmuan, dan bahkan yang didorong oleh Al-Quran sejak awal, Iqra. Tadi saya sebutkan 3 akar kata ilmu terulang di 5 ayat yang pendek itu, dan 3 wasilah ilmu terulang. Nah, sehingga selalu cita-cita muslimin sejak awal itu 3 lapis ilmu itu harus didapatkan. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang perintah dan larangan Allah, baru ilmu tentang ciptaan Allah. Dan ulama dahulu, ilmuwan dahulu, itu kalau kemudian sudah menjadi ilmuwan, ya berarti mereka sudah melewati fase-fase itu. Ya, mereka sudah kokoh keimanannya kepada Allah, ya mereka sudah kokoh untuk keilmuan syar'inya. Nggak ada kemudian di sejarah Islam itu lompat, gitu ya, tidak melalui proses itu. Makanya para ilmuwan Muslim itu ya mereka penghafal Al-Quran, pakar hadis, pakar tafsir, pakar yang lain, baru kemudian mengkaji ilmu-ilmu yang lain. Nah, termasuk Ibnu Sina yang sekitar abad ke-4 gitu ya, kemudian beliau hidup ya sama seperti itu juga gitu. Nah, hanya nanti untuk Ibnu Sina ini ya kalau dipinggirkan jelas tidak. Bahkan beliau itu kan dekat dengan penguasa dan bahkan menjadi dokter muda yang bisa mengobati raja, bahkan diberikan akses khusus untuk mengakses perpustakaan raja, dan itu yang menjadikan beliau terus bersemangat ya mengkaji tentang keilmuan itu. Nah, hanya nanti beliau itu hidup ya di zaman Buwaihi, ya Buwaihi yang secara akidah itu memang beraliran Syiah, yang ketika itu dominan ya untuk mengontrol Daulah Abbasiyah. Nah, hanya nanti kalau Dr. Rohib Asirjani, beliau lebih cenderung ya Ibnu Sina, ya walaupun berlatar belakang keluarga Buwaihi, tapi beliau tidak terpengaruh dengan yang demikian. Nah, sehingga secara umum ya tidak ada masalah dengan beliau gitu ya, walaupun nanti berkaitan dengan filsafat segala macam. Nah, itu nanti memang harus didudukan ya, tidak selalu filsafat itu kemudian menyimpang ya, tidak selalu kemudian yang mempelajari ilmu kalam itu ya pasti tidak benar
Ya, jadi bahkan Imam Al-Ghazali dan yang lain-lain pun mereka juga belajar filsafat, ya, tapi kemudian justru kemudian tidak terbawa dengan filsafat itu. Mereka tahu mana yang kemudian sesuai dengan nilai keislaman dan mana yang tidak sesuai. Nah, makanya kenapa belajar itu harus 3 urutan itu. Pertama, ilmu tentang Allah, ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Dan kalau hari ini ilmu tentang ciptaan Allah itu tidak dipegang muslimin, nggak ada masalah. Kita ambil dari siapapun. Tapi dengan 2 pondasi ilmu yang awal, itu kita tahu mana yang sesuai dengan Islam untuk kita ambil, dan mana yang tidak sesuai dengan Islam, nah itu kita hilangkan. Dan ulama dulu tuh begitu. Ya, memfilter dari ilmu-ilmu, ya, peradaban Yunani, peradaban Romawi, peradaban Persia, peradaban India. Mana yang bisa sesuai dengan muslimin itu yang diambil. Yang tidak ya tidak. Walaupun ya sebagian yang kemudian memang biasanya kalangan yang tidak siap untuk belajar itu ketika melihat pencapaian ulama-ulama yang punya semangat belajar tinggi, bahkan mendalami ilmu-ilmu yang ditulis oleh orang-orang di luar Islam, itu kadang kemudian sudah dicitrakan negatif terlebih dahulu. Ya, tapi kalau kemudian kita mau berpandangan bijak, adil, ya kita tempatkan sebagaimana tempat yang semestinya. Ya, dan kemudian ketika ulama ya juga nanti berbeda cara pandang, dan kadang mendapatkan data yang berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga muncul tadi fatwa ini kafir, ini kafir, ini kafir. Nah, fatwa itu tergantung pada data yang diterima. Kalau nanti datanya sebenarnya tidak demikian, ya bisa jadi label kafir itu ya tidak bisa disematkan. Ya, tapi ala kulli hal secara umum Ibnu Sina menjadi bagian dari ilmuwan muslim yang sampai hari ini namanya terus dikenal. Dan biasanya kalau kemudian ilmu itu bermanfaat dan nama dari ilmuwan itu dikenal, menunjukkan barokahnya ilmu itu. Jadi kadang cukup Allah tunjukkan ini ulama ini benar atau tidak itu dari barokah ilmunya. Ketika Allah masih jaga itu dan sampai sekarang masih bisa kita rasakan, ya sudah. Secara umum ya beliau adalah seorang yang berjasa dalam peradaban Islam. Tapi kalau kemudian di luar itu ada khilaf dan perbedaan pendapat, ya sudah. Ya masing-masing dengan pendapatnya, dan ya insya Allah masing-masing mempertanggungjawabkan pendapat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Jadi pada dasarnya semua ilmuwan Islam itu melewati fase-fase pendidikan keimanan, Al-Quran, dan sebagainya, sehingga mereka juga belajar tentang ilmu-ilmu penciptaan Allah. Berikutnya silakan, ini ada yang sudah raise hand dari Ambu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pertanyaan tentang tadi Ustaz yang huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim itu, kan yang keduanya yuzakihim. Yang yatlu itu kan tilawah sama tahfidz Tilawah. di dalamnya. Nah, kalau secara real tazkiyahnya itu seperti apa Ustaz, terutama buat kami orang tuanya untuk mencontohkan ke anak-anak. Terus yang kedua, selama ini Ustaz, kan solusinya tuh Al-Qur'an ya Ustaz, keresahan ini. Nah, dalam waktu Ramadan ini selain tilawah dan belajar, ya sekarang mungkin dari YouTube atau Zoom aja Ustaz, itu apalagi Ustaz? Gitu. Demikian Ustaz. Ini pertanyaan guru ini Ustaz. Beliau salah satu guru kami di Stavanger. Iya. Jadi kalau tadi ini tugas Nabi, kan lihat selu alaihim ayatihi itu tilawah. Kemudian wa yuzakihim itu tazkiyah, baru wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ta'limul kitab Al-Qur'an, ta'limul hikmah, sebagian mengatakan itu hadis Nabi. Nah, kalau tilawah ini bahkan ya manusia itu ya asal kemudian fitrahnya itu masih lurus. Dibacakan Al-Qur'an saja itu efeknya luar biasa. Ya, efeknya luar biasa. Ya, dan kita tahu ketika Nabi membacakan itu efeknya luar biasa bagi orang-orang Arab yang memang fasih dalam berbahasa Arab. Ya, sehingga kemudian nanti kalau ditarik ke konsep pendidikan, maka include di dalamnya itu juga menghafal Al-Qur'an. Makanya para ilmuwan Islam itu di usia 7 tahun, 8 tahun itu hafal Al-Qur'an. Itu fase yang paling awal sekali karena tahu target keilmuan mereka itu banyak dan usia mereka itu tidak banyak, ya tidak banyak, tidak panjang. Ya, sehingga sangat efisien dalam usia. Nah, itu 7 atau 8 tahun hafal Al-Qur'an. Baru masuk wahyu zakim, tazkiyah itu lebih kepada mengenalkan ya pada anak-anak, bahkan kepada kita ya tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya tazkiyahnya jiwa itu ya dengan kembali mengajarkan ilmu tentang Allah agar kemudian
Ya, fitrah manusia itu bisa tersibghah dengan nama-nama Allah itu, ya, sehingga semakin besar kecintaannya kepada Allah, makanya menjadi jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Jadi dengan tazkiyah itu tersibghah ya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan ilmu-ilmu keimanan yang lain. Nah, itu kemudian semakin dekat dengan Allah, menjadi golongan hamba Allah dan ya selalu ingin selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kalau kita tarik ke konsep sahabat itu iman sebelum Quran. Nah, iman itu dengan cara tadi ayat-ayat yang berkaitan dengan keimanan. Nah, itu untuk mentazkiyah jiwa. Baru wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ini kaitannya dengan hukum syariat, hukum fikih dan yang lain-lain. Nah, makanya kalau kemudian imannya belum cukup, dikasih fikih. Nah, itu belum maksimal fikihnya, masih jadi beban. Tapi kalau kemudian imannya cukup dikasih fikih. Nah, itu bahkan fikih itu bukan jadi beban tapi menjadi kebutuhan. Ya, sehingga hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah seperti para sahabat Nabi. Ya, ketika Nabi kemudian mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kita dengan salat. Ya, kalau hari ini kemudian belum kuat sisi tazkiyahnya, ya maka yang ada, ya Bilal arihna minas shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kita dari salat. Gitu ya, bukan dengan salat tapi dari salat. Ya, sehingga secara urutan memang seperti itu. Jadi nanti untuk menghafal Al-Quran, ya tilawah Al-Quran itu sejak sedini mungkin kalau bisa segera diselesaikan, dan barokah kalau kemudian hatinya penuh dengan Al-Quran, ya otaknya penuh dengan Al-Quran, kemudian fisiknya itu dihiasi dengan amalan-amalan Al-Quran. Nah, baru kemudian masuk ke sisi mentazkiyah jiwanya dengan ilmu-ilmu tentang keimanan, ya khususnya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, baru ta'limul kitab wal hikmah itu ilmu tentang aturan-aturan dan hukum-hukum Allah yang ada di Al-Quran, juga aturan-aturan dan hukum-hukum Allah yang ada di dalam hadis. Nah, adapun ya kalau kemudian Ramadan target kita dengan Al-Quran yang harus beda. Ya dengan Ramadan yang sebelumnya misalkan yang kemudian semangat tilawah, ya semangat menghatamkan. Ya tapi lebih dari itu berarti harus ada target. Apa yang kemudian bisa kita wujudkan dari Al-Quran ini sebagai sebuah panduan yang mengubah hidup kita, bahkan mengubah masyarakat kita. Nah, kalau kemudian sudah ada ya kebiasaan untuk membaca Al-Quran, kemudian menghatamkan Al-Quran, berarti perlu waktu khusus. Ya, jadi nanti dibagi waktunya, tidak selalu semuanya digunakan untuk membaca Al-Quran, ya dan menghatamkan Al-Quran ada waktu khusus untuk mengkaji dan mentadaburi Al-Quran. Bahkan kalau perlu sampai ke tataran ya aplikasinya apa dalam amalan. Ya kalau perlu kemudian ya utuh menjadi sebuah lembaga pendidikan. Nah, bisa kemudian nanti untuk mendapatkan itu melalui tadi wasilah YouTube atau yang lain ya dengan mendengar penjelasan para ulama ya, tapi intinya tadi Al-Qur'an itu mengubah hidup kita. Al-Qur'an itu mengubah niat kita dari sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang besar. Nah, makanya kalau kemudian kita lihat di surat Abasa, ini sebagian mengatakan ini malaikat. Tapi sebagian mengatakan tidak, ini manusia yang menerima Al-Quran itu. Dikatakan bi'aidi safar. Kiramin baror. Nah, Al-Quran itu dibawa oleh safaro. Safaro itu jamak dari safir. Safir itu duta, ya duta besar. Nah, diartikan malaikat-malaikat yang Allah berikan tugas menyampaikan Al-Quran. Tapi safir itu dari kata safar. Ya, safar itu perjalanan. Dan safar itu dari kata isfar yang artinya terang. Karena kalau orang safar itu menerangkan watak aslinya. Kalau orang safar itu dahulu karena dia meninggalkan ya tempat-tempat pemukiman masyarakat sehingga terpapar terang matahari, nah itu safar. Berarti orang yang tersibuk dengan Al-Quran itu kalau di rumah nggak ada nuansa keilmuan, nggak betah dia. Dia akan sering keluar ya untuk mendapatkan tadi ilmu yang diharapkan itu. Jadi orang yang tersibuk dengan Al-Quran itu tidak menjadi orang yang diam saja, tapi semangat keilmuannya luar biasa. Dan ini dirasakan oleh generasi awal Islam. Ya, semangat ngajinya luar biasa. Nah, kemudian kiram itu jamak dari karim. Karim maknanya ada dua. Mulia secara zatnya, pribadinya, makanya hajarun karim. Batu mulia, itu batu yang berharga itu. Nah, karim juga artinya dermawan. Berarti orang yang tersibuk dengan Al-Quran pribadinya mulia. Dan dia dermawan, ilmunya dan yang lain juga diberikan. Dan bulan Ramadan, bulan Al-Quran memang bulannya kedermawanan. Makanya dikatakan Nabi itu orang yang dermawan, tapi pas Ramadan,
Ya setelah Nabi itu talaki dengan Jibril, Al-Quran tuh wah dermawannya lebih luar biasa lagi. Nah jadi semangat belajar dan semangat untuk menyebarkan ilmunya. Nah baroro itu dari kata bar, yang baik. Nah bar itu dari kata bir, makanya kita mengenal birrul walidain. Nah bir itu akar katanya ba, ro itu nanti seperti bur dan bar. Kalau bur itu gandum, yang manfaatnya itu luas, digunakan secara luas, menjadi makanan pokok. Kalau bar itu dataran yang luas. Kalau bir itu kebaikan yang luas. Berarti orang yang tersibuk dengan Al-Quran adalah orang yang semangat belajar dan tidak suka diam. Kemudian dia sangat dermawan untuk membagi ilmunya kepada yang lain. Dan dia ingin agar ilmunya itu manfaatnya meluas. Dan ini yang ada pada jiwa para sahabat. Kalau sahabat itu egois. Ya cukuplah mereka yang soleh, cukuplah keluarga mereka yang soleh, nggak perlu sampai menyebarkan Islam yang nyawa itu jadi taruhannya. Tapi kenapa mereka sampai mempertaruhkan jiwanya ya untuk menyebarkan Islam? Ya karena memang seperti itulah orang yang tersibuk jiwanya dengan Al-Quran. Ya punya tanggung jawab yang besar yang harus kita urus adalah buminya Allah ini. Nah jadi itu yang harus kita munculkan. Nah kalau kemudian menyambung yang tadi, ada ungkapan begini, seandainya Nabi Muhammad SAW tidak diberikan mukjizat apapun, maka cukup sejarah hidup sahabat itu menjadi mukjizatnya. Jadi seakan sahabat ini merupakan gambaran dari mukjizat yang Allah hadirkan melalui Al-Quran itu, ya hasilnya kayak sahabat itu. Nah, berarti apa? Ya kita sebetulnya ketika bisa menunjukkan akhlak Islam, akhlak Al-Quran, nah itulah mukjizat yang bisa dilihat oleh ya orang non-Muslim hari ini. Ya karena ada ungkapan al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutupi oleh akhlak orang-orang Islamnya. Nah maka kalau dulu sahabat dengan akhlaknya itu mencerminkan mukjizat Al-Quran, maka hari ini ya kita cerminkan Al-Quran itu dengan akhlak-akhlak kita, ya khususnya yang kemudian berada di negara minoritas Islam, yang agar mereka tahu, oh ini loh Islam itu begitu indah. Ya Islam itu begitu indah. Ya tidak seperti yang dimunculkan media, tapi ternyata Islam itu ya begitu indah, dan itu yang dahulu kemudian ya mengubah masyarakat yang awalnya membenci Islam menjadi masyarakat yang cinta Islam dan bahkan ya menjadi pemeluk agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih di mute kayaknya. Iya ini Ustadz. Mohon maaf, saya udah panjang lebar tadi padahal ini Ustadz. Jadi terima kasih banyak Ustadz. Jadi Masya Allah ini penyemangat sekali ya buat kita semua. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Silakan. Nah kalau tidak ada yang ingin bertanya nih, saya yang bertanya nih kepada teman-teman yang perhatikan ini. Saya mau punya quiz Ustadz. Nanti mohon jawabannya Ustadz yang menilai apakah benar. Nah silakan. Pertanyaan pertama tentang sejarah. Silakan yang memperhatikan. Sebutkan 2 perang di zaman Rasulullah untuk menunjukkan kebesaran Rasulullah SAW, kebesaran Islam melawan Romawi. Sebutkan 2 perang di zaman Rasulullah SAW sebagai bukti keislaman itu dalam menghadang 2 perang ya, 2 perang. Silakan, nanti ada hadiah nih dari kita, dari kami. Ada yang ingin menjawab? Silakan raise hand kalau ingin menjawab. Wah, mudah-mudahan perhatikan nih. Kalau tadi kajian Ustadz Ali Markasan pada memperhatikan pasti tahu jawabannya. Silakan. Ini dari apa namanya Bang Surya Dharma. Silakan. Apanya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nebak nih, perang Badar sama perang Tabuk ya? Perang melawan Romawi, Bang Surya. Perang Tabuk ya berarti? Yo. Sedikit lagi Bang Surya. Tabuknya udah bener. Satu perang yang tidak dihadiri oleh Rasulullah SAW. Gimana Ustadz? Perang Badar, perang Tabuk kata. Satunya benar, satunya belum. Perang Ini belum. Surya deh. satu perang Yarmuk. Mu'tah.
Ya, satu lagi perang Mu'tah nih katanya. Ya, kalau perang Mu'tah benar. Masya Mu'tah Allah. dengan Tabuk. Jadi Bang Surya dan Ambu ini yang menjawab eh, dua perang di zaman Rasulullah SAW yang melawan Romawi adalah perang Tabuk, perang Mu'tah yang pertama, kemudian diikuti oleh perang Tabuk. Nah, terus nanti hadiahnya menyusul ya, Bang Surya dan Ambu. Jazakallah khair. Ya, terus pertanyaan kedua nih, sebutkan tiga tingkatan ilmu, yang tadi dijelaskan, diulang-ulang terus tuh oleh Ustaz Ali Perkasan, tiga tingkatan ilmu dalam kita belajar Islam. Ya. Apa aja, ada yang bisa menyebutkan, selalu diulang-ulang oleh Ustadz Ali Markasan tadi. Aku hafal tapi gantian yang lain deh Om Indra. Ya silakan, yang lain, ayo. Ayo, yang pertama tadi yang sama-sama kita tahu semuanya. Ya, apa tuh? Kira-kira ada yang bisa jawab? Wah, ini kita tunggu. Iman bukan? Ayo, ada tiga tingkatan. Ini siapa ini yang bicara? Dengan Ayu. Oh, Mbak Ayu, silakan Mbak Ayu, coba mungkin coba jawab. Cuman yang nomor 1 iman mungkin? Atau Iman ya. Terus ada berikutnya. Tadi kalau misalnya saya kasih clue nih. Ilmu billah, ilmu bi awamirillah, dan ilmu bi khalqillah. Ya, silakan. Mungkin ada yang ingin bisa mengartikan itu. Assalamualaikum. Tetap ada hadiah kok. Silakan. Ilmu tentang Allah, Satu. ilmu tentang ilmu tentang hukum Allah, dan ilmu tentang ciptaan Allah. Alhamdulillah. Gimana Ustadz? Ini jawabannya katanya ilmu tentang Allah, ilmu tentang hukum Allah. Ya, hukum atau perintah Allah. Ya, benar insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah kita udah dapat 2 pemenang nih. 3 ya? Mbak Ayu ya? Baik. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ya, ini menjadi PR besar bagi kita semua dalam menghadapi bulan Ramadan, yang tadi bulan Ramadan itu dikaitkan dengan Al-Quran dan puasa. Mudah-mudahan siangnya kita hidupkan dengan puasa, malamnya kita hidupkan dengan Al-Quran, Masya Allah. Dan kita ajak sama-sama keluarga kita untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu mukjizat ya. Mukjizat bagi kalau ada negara lain yang mengagung-agungkan sumber daya alam, mengagung-agungkan sumber daya manusia, kita umat Islam sudah punya sumber daya yang dari Allah langsung, yaitu Al-Quran. Baik Ustadz, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Kami seperti biasa, amanah yang diberikan kepada kami, memohon untuk Ustadz Ali Markasan untuk bisa memimpin doa. Baik, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa nal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya dan ilmunya yang disampaikan kepada kami semua. Insya Allah menjadi berkah dan menjadi penambah ilmu dan iman bagi kami semua. Terima kasih Ustadz. Dan bagi pemirsa dan pendengar, kita cukupkan kajian kita pada hari ini.
Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya selaku moderator yang pertama-tama ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Kami dari keluarga besar Muslim Indonesia Sawangan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan puasa di tahun ini insya Allah menambah keimanan kita dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup sama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Amin. Bye-bye.